Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Nisa Putri dengan NIM 19002040. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang public eksternal dari public relation. Seberapa hebatnya hubungan yang dibangun oleh praktisi VR dengan public internal maupun eksternal di dalam organisasi. Begitu juga hebatnya hasil dari suatu lembaga atau organisasi tersebut, baik produk jasa maupun produk barangnya. Berbicara mengenai pihak eksternal dari public relation, kalau dilihat dari komunikasi atau dari aspek komunikasinya, bahwa pihak eksternal adalah atau komunikasi eksternal adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain yang cangkupannya yaitu dari suatu lembaga ke lembaga lain atau ke masyarakat umum, yang mana masyarakat umum memiliki hubungan dengan pihak lembaga, tetapi walaupun secara tidak langsung akan memiliki efek kepada lembaga atau perusahaan kita. Begitupun sebaliknya. Public eksternal merupakan sasaran dari kegiatan VR atau hampir seluruh kegiatan public relation dari suatu lembaga sangat berkaitan atau sasarannya yaitu public umum atau pihak eksternal, baik itu pemerintah, baik itu customer, supplier, dan lain sebagainya. Pihak eksternal juga disebut sebagai sasaran akhir, yaitu orang-orang di luar organisasi yang sudah atau yang menjadi atau sudah berkaitan langsung dengan organisasi, maupun orang-orang yang diduga atau diprediksi ada kaitan dengan perusahaan atau lembaga kita. Menurut Suhandang, public eksternal dari organisasi, instansi, atau badan minimal memiliki 5 atau terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah community public. Yang kedua adalah customer public, yang mana pembeli. Yang ketiga itu supplier public, ralat. Yang ketiga itu consumer public atau pemakai. Dan yang keempat itu organisasi masyarakat yang terkait dengan perusahaan. Dan yang kelima adalah general public atau orang-orang atau masyarakat banyak yang mensupport atau berempati dengan perusahaan atau lembaga kita. Yang pantas atau yang bisa dianggap sebagai public eksternal dari perusahaan atau lembaga adalah yang pertama itu adalah hubungan dengan pihak pers atau media tempat kita mengiklankan atau memberitakan tentang perusahaan kita. Yang kedua adalah government atau pemerintah, merupakan suatu pemerintah. Yang ketiga adalah community atau masyarakat sekitar, tempat berdirinya perusahaan atau lembaga kita. Dan yang selanjutnya adalah supplier, yaitu pemasok atau tempat kita membeli barang ataupun bahan-bahan perusahaan kita. Jadi begitu. Yang selanjutnya adalah customer atau pembeli atau pengguna disebut, atau yang selanjutnya pengguna disebut dengan consumer.
Yang selanjutnya adalah education atau pendidikan, dan yang selanjutnya adalah hubungan dengan masyarakat umum atau sekitar, dan atau general relation. Yang mana general relation atau masyarakat banyak atau umum baik memberikan yang positif, pandangan positif atau pandangan negatif terhadap kita. Jadi kita perlu menjaga hubungan baik atau membangun citra perusahaan kita baik bagi masyarakat banyak atau general relation. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan hanya tiga public eksternal yang akan dibahas kali ini. Yang pertama adalah pihak pers atau media. Pihak lembaga atau perusahaan kita harus menjaga hubungan baik atau membangun hubungan baik dengan pihak pers atau media. Yang mana pihak pers atau media merupakan tempat kita memberikan informasi atau mengiklankan perusahaan kita, baik buruknya perusahaan kita melalui media tersebut. Hubungan baik harus dibangun atau pentingnya hubungan baik dengan pihak pers oleh perusahaan itu sangat perlu dibangun. Dikarenakan pihak media yang mana di dalamnya ada wartawan atau jurnalis, apabila perusahaan kita tidak memiliki hubungan baik dengan pihak media atau pihak wartawan ataupun jurnalis, maka bisa saja perusahaan atau wartawan tersebut, apabila perusahaan kita terjadi suatu masalah atau memiliki berita buruk, maka pihak wartawan bisa saja mempublikasikannya atau menaikkan berita tersebut tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu ke perusahaan kita. Dibandingkan apabila kita memiliki hubungan baik atau sudah dekat dengan wartawan, maka wartawan itu akan inisiatif untuk memberitahu kita terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi atau mendengarkan bagaimana konfirmasi kita terhadap berita yang didengar oleh wartawan tersebut. Jadi itulah keuntungannya bagi perusahaan untuk bisa atau memiliki hubungan baik dengan pihak wartawan. Harus diingat bahwa berita buruk dari suatu perusahaan atau suatu lembaga merupakan berita yang sangat laku di pasaran. Jadi bagi suatu lembaga atau perusahaan harus menghindari berita buruk tersebut. Misalkan saat perusahaan atau lembaga kita memiliki masalah atau memiliki berita buruk dan sudah naik atau dipublikasikan oleh pihak media, maka tentu saja akan sangat merugikan bagi perusahaan itu sendiri. Terlebih lagi bahwa berita tersebut tidak benar. Walaupun berita tersebut misalkan sudah diminta maafkan walau bahwa berita tersebut salah, tetapi paradigma masyarakat akan tetap seperti itu terhadap perusahaan. Pandangan masyarakat akan menurun. Jadi hindari oleh perusahaan untuk menghindari berita buruk tersebut. Seorang praktisi PR harus bisa menjaga hubungan baik dengan pihak media, baik itu media elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. Sehingga pernyataan-pernyataan atau berita yang naik bisa dipertanggungjawabkan baik produk ataupun dari perusahaannya sendiri.
Misalkan berita baik dipublikasikan, maka bisa dijadikan oleh perusahaan sebagai tempat mempublikasikan keunggulan-keunggulan dari suatu perusahaan atau dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Hubungan antara public relation dari suatu lembaga dengan pers ada dua, yaitu yang pertama hubungan formal dan hubungan informal. Kalau hubungan formal adalah dari lembaga public relation dengan lembaga pers. Dan yang kedua adalah informal, yang mana di suatu kesempatan ada bagian atau seseorang dari public relation dengan seseorang dari pers bertemu, jadi hubungan personalia. Disinilah terjadinya hubungan informal, yang mana mereka akan berbicara secara informal, membahas suatu masalah tentunya, yaitu tentang informasi-informasi perusahaan dan lain sebagainya. Sehingga disinilah peran penting dari public relation, dari VR, praktisi VR, sehingga dia berkewajiban atau harus bisa berbicara, harus bisa memberikan kesan kepada pihak pers atau pihak media atau wartawan yang tadi atau personalia, bagaimana perusahaannya, sehingga hubungan mereka menjadi baik karena berbicara secara informal. Dengan begitu bisa membangun kepercayaan antara pihak perusahaan atau lembaga tempat praktisi VR bekerja dengan pihak pers atau media. Bagi pihak media atau pihak wartawan, lebih baik dalam memberikan informasi atau dalam mendapatkan informasi dari pihak lembaga seperti coffee morning atau seperti berbicara antara pribadi-pribadi yang tidak formal, dibandingkan dengan seperti rapat. Itu terkesan kaku. Lebih baik seperti coffee morning, yang mana menyajikan atau berita tersebut atau data atau fakta yang didapatkan itu terjamin faktanya, dan apabila dipublikasikan akan menjadikan berita yang sangat baik. Dengan itu, pihak praktisi VR wajib memiliki komunikasi yang baik dan intrapersonal yang baik, sehingga informasi yang disampaikan tersebut jelas, tepat, dan dimengerti oleh pihak media, agar informasi tersebut tidak salah diartikan oleh pihak media, sehingga berita yang ditangkap itu baik juga dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk hubungan yang bisa dilakukan oleh suatu lembaga atau dari suatu VR atau praktis public relation dengan pihak media atau pihak wartawan adalah, yang pertama itu seperti press room, yang kedua press release, yang ketiga press conference, seperti press tour dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini tidak bisa diberhentikan, seperti perkembangan di berbagai media seperti media elektronik, cetak, maupun lain-lain sebagainya. Dan itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Jadi perusahaan bisa memanfaatkan berbagai media tersebut untuk kepentingan public relation. Liputan atau berita yang baik yang diunggah atau yang dipublikasikan menjadikan lembaga kita lebih dipercayai atau membangun kepercayaan dari orang-orang atau pihak eksternal yang menggunakan produk kita.
dan juga menumbuhkan minat pemodal atau supplier kepada perusahaan kita, dikarenakan pihak pemodal mengetahui citra atau bahwa perusahaan kita itu baik melalui liputan yang dipublikasikan tadi. Aktivitas VR keseluruhannya inilah yang menjalin relasi dengan berbagai orang, berbagai media, sehingga menumbuhkan kepercayaan. Dengan begitu bisa lebih mudah mendesain suatu informasi secara bersama-sama. Media relation pada prinsipnya juga merupakan bagian dari public relation atau VR eksternal yang mencoba membangun hubungan atau relasi dengan pihak media. Media relation merupakan penghubung atau alat atau media komunikasi antara pihak organisasi atau perusahaan kita dengan masyarakat umum atau pihak eksternal, yang mana itu merupakan tujuan dari organisasi atau merealisasikan tujuan organisasi agar sampai kepada masyarakat banyak, agar produk kita diketahui oleh masyarakat banyak. Tidak mungkin atau tidak memungkinkan kalau organisasi langsung yang memperkenalkan produk kepada masyarakat, yang mana masyarakat itu sangat banyak, tidak mungkin dijangkau atau disentuh satu persatu. Jadi melalui media ini akan lebih mudah menjangkau dan mendapatkan perhatian dari pihak luar seperti general relation atau masyarakat banyak. Melalui berita yang dipublish oleh pihak media, yang tentu saja berita baik, maka memunculkan suatu ketertarikan atau simpati masyarakat terhadap produk kita, produk dari perusahaan dan lembaga kita. Itu kalau berita baik dibandingkan dengan, atau jika berita buruk, maka itu sangat merugikan sekali bagi perusahaan kita. Bisa saja semua pelanggan yang telah membeli produk kepada kita akan pergi meninggalkan perusahaan kita dikarenakan berita buruk yang muncul tadi. Yang perlu diingat dan yang perlu dilakukan oleh VR adalah membangun hubungan baik dengan pihak media. Begitupun dengan pihak media, mereka harus melakukan hubungan baik dengan kita karena mereka juga membutuhkan kita dan kita membutuhkan mereka. Jadi di sini sangat terlihat hubungan mutualisme atau saling menguntungkan antara pihak perusahaan atau lembaga kita dengan pihak media atau pers tadi. Dan jika kita tidak membangun hubungan baik dengan pihak pers atau media tadi, maka perusahaan kita sungguh tidak akan bisa menangani masalah apabila masalah kita misalnya informasi buruk tentang perusahaan kita, maka pihak pers atau media yang tidak memiliki hubungan baik dengan kita tentu saja mempublikasikan berita tersebut kepada khalayak umum dan tidak mengkonfirmasinya dulu kepada perusahaan kita. Dan ingat bahwa berita yang jelek atau berita buruk tentang perusahaan atau tentang sesuatu hal itu merupakan berita yang bagus bagi pihak wartawan atau pers. Jadi hindarkan berita buruk tentang perusahaan kita. Yang kedua adalah hubungan dengan pemerintah. Hubungan pihak praktisi VR atau public relation dengan pemerintah. Pemerintah dianggap sangat penting dikarenakan pemerintah memiliki orang-orang yang sangat berpengaruh. Tidak hanya pemerintah sebagai pengambil keputusan tertinggi, tetapi orang-orangnya sangat berpengaruh bagi masyarakat
dan bagi bisnis. Hubungan tersebut misalnya yang pertama adanya hubungan antara seorang pihak PR atau seorang praktisi PR dari suatu perusahaan berhubungan dengan seorang pejabat dari pemerintah. Itu biasa terjadi atau itu bukan hubungan yang dilarang. Dikarenakan masih diatur oleh suatu peraturan atau etika berbisnis atau etika terikat. Bukan hubungan yang dilarang atau diharamkan. Jadi dengan begitu tentu saja dengan tujuan atau memiliki hubungan yang mutualisme, saling menguntungkan. Tidak mungkin mereka memiliki hubungan yang tidak ada alasannya. Hubungan pemerintah dengan perusahaan juga terikat dengan undang-undang, yang mana perusahaan diatur oleh pemerintah yang memberikan undang-undang atau dibuat oleh pihak pemerintah undang-undang untuk mengatur jalannya perusahaan, ada undang-undangnya. Tugas yang diemban oleh seorang VR suatu lembaga dengan hubungannya dengan government atau pemerintah adalah yang pertama itu membangun komunikasi atau hubungan baik dengan pihak pemerintah. Tetapi dalam hal ini tidak hubungan yang dilarang karena sudah ada etikanya. Perlunya ini dikarenakan adanya mutualisme atau saling menguntungkan. Yang kedua adalah mengetahui atau memantau lembaga pembuat peraturan atau undang-undang dari suatu pemerintah, yang mana perusahaan harus memantau hal tersebut dikarenakan agar peraturan yang dibuat sesuai atau tidak berseberangan dengan perusahaan kita, agar jalannya perusahaan kita tetap lancar. Yang selanjutnya adalah mendorong partisipasi para pemilih rakyat di dalam atau di setiap lapisan masyarakat agar membuat peraturan atau kebijakan bagi kepentingan masyarakat banyak dan memihak kepada masyarakat banyak. Selanjutnya adalah mempengaruhi undang-undang yang akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Dan selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman keputusan. Yang selanjutnya adalah mengurangi ketidakpastian, yang mana apabila pihak perusahaan atau pihak lembaga praktisi VR bekerja tidak memiliki hubungan baik dengan pemerintah, maka pihak lembaga atau perusahaan tempat praktisi VR bekerja tidak mengetahui apa saja undang-undang yang akan dikeluarkan selanjutnya. Kalau kita memiliki hubungan baik dengan pihak pemerintah, setidaknya kita memiliki bayang-bayang seperti apa peraturan yang akan direalisasikan selanjutnya. Jadi itulah keuntungannya apabila kita memiliki hubungan dengan pihak pemerintah. Yang selanjutnya adalah mempercepat keluarnya keputusan terkait dengan perizinan, misalnya terkait dengan eksploitasi hutan dan lain sebagainya. Itulah. Selanjutnya memberikan pemahaman satu sama lain, yang mana misalnya di dalam suatu acara bahwa kita menunjukkan bahwa kita hadir di dalam acara tersebut, pihak perusahaan hadir di dalam acara pemerintahan. Begitu juga dengan pihak pemerintah memberikan peraturan-peraturan yang akan memperlancar perusahaan atau lembaga kita dan tidak bertentangan atau berseberangan dengan jalannya perusahaan kita, sehingga perusahaan kita tetap berjalan mulus dan lancar. Yang selanjutnya adalah kita atau pihak perusahaan atau pihak lembaga praktisi VR bekerja mendapatkan perlindungan apabila terjadi suatu masalah pada perusahaan tersebut atau sedang dalam keadaan krisis. Arti penting hubungan yang harus dilakukan dengan pihak pemerintah oleh seorang VR adalah menurut pendapat Fraser Moore, yaitu yang pertama, apabila kebijakan pemerintah yang tidak tepat
Misalkan seperti pajak yang terlalu tinggi atau sehingga perusahaan membayar biaya yang besar. Jadi itu perlu diperhatikan. Yang selanjutnya adalah undang-undang yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah terhadap perusahaan kita bisa membuat batasan gerak dari perusahaan kita. Sehingga dengan berhubungan dengan pemerintah bisa membebaskan dari hubungan atau gerak perusahaan kita tadi menjadi lebih luas. Yang keuntungan yang kedua itu bisa membatalkan rancangan yang dibuat oleh pemerintah tentang kebijakan perusahaan. Dikarenakan kita sudah membicarakannya atau mengusulkannya kepada pemerintah bahwa perusahaan kita begini. Jadi bisa saja peraturan yang sudah dibuat akan dibatalkan karena kita sudah memiliki hubungan dengannya. Dan apabila tidak ada memiliki hubungan, maka pemerintah akan tetap merealisasikan undang-undang tersebut. Fungsi government relation adalah yang pertama adalah predictable, yang mana memprediksi bagaimana bagaimana pemerintah memprediksi bagaimana kelangsungan dari perusahaan kita, menentukan arah tujuan perusahaan kita sendiri. Yang selanjutnya adalah accountable, yaitu harus dipertanggungjawabkan, yang mana perusahaan harus membayar pajak selalu dan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah merupakan bagian dari accountable. Yang ketiga adalah legislasi atau terkait dengan undang-undang, yang mana kebijakan yang dibuat oleh pihak legislasi harus sesuai dengan jalannya suatu lembaga atau masa depan dari lembaga atau perusahaan kita. Dan materi yang terakhir yaitu hubungan antara public relation dengan customer atau pembeli, yang mana hubungannya yaitu seperti membangun loyalitas, mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama, memperkenalkan produk-produk yang menjamin kehebatannya, tidak hanya dengan cerita-cerita atau kata-kata. Disinilah peran VR atau public relation untuk bisa memperkenalkan kepada pihak customer tentang kehebatan produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita. Fokus utamanya adalah kepuasan pelanggan, yang mana di dalam hal ini pelangganlah yang harus dipuaskan. Tidak hanya kepuasan saat seperti senyum ketika pembeli, tetapi puas juga ketika ada pelanggan yang komplain, kita harus sabar. Tidak marah-marah juga kepada pelanggan, tetapi kita mendengarkan masukan-masukan yang diberikan oleh pelanggan terhadap diri kita atau terhadap perusahaan kita ataupun produk yang kita hasilkan. Contoh hubungan yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh perusahaan terhadap customer dari perusahaan kita adalah yang pertama, memberikan ucapan selamat. Misalnya selamat ulang tahun, selamat hari pernikahan, selamat hari Natal, selamat hari raya, selamat hari selamat hari Nyepi ataupun sebagainya, selamat hari raya Imlek atau sebagainya, dan juga selamat pernikahan. Dan yang lainnya adalah seperti kiriman kartu, buku, payung, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah memberikan potongan harga khusus kepada pelanggan yang dianggap sudah dekat dengan perusahaan kita.
Jadi kita bisa memberikan apresiasi. Dengan begitu muncullah kepercayaan dari pelanggan tersebut kepada kita. Itu merupakan rasa bentuk terima kasih kita kepada pihak customer. Dan yang lainnya adalah seperti pemberian kalender. Jadi sekian materi dari saya. Apabila salah dan janggalnya, saya mohon maaf sekali. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.